Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalong. Nah, untuk kali ini saya ini tidak ingin menyebutkan menguak yang tidak nampak dan melisik yang berbau musik, bukan. Tetapi kali ini kita akan melakukan podcast, yaitu kita akan menanyakan untuk spiritualis kita atau orang tua kita yang berada di kalangan spesial. Nah, malam hari ini insya Allah saya sebagai host abal-abal ingin bertanya atau ingin mengobrol. Mungkin sahabat kalong juga penasaran akan dua sosok ini, dua apa sih, dua ilmu apa sih, atau siapa sih. Nah, kita akan tanyakan juga ini oleh yang bersangkutan. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita langsung saja nih. Assalamualaikum Kang. Salam. Kita manger gitu Kang Herul dan Kang Fauzi. Aran asli Kang siapa Kang? Apa itu Kang? Herul Adnan. Kang Herul Adnan. Kang Fauzi siapa Kang? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Arannya bagus Cang. Kita dek ya singen. Kang Herul Adnan, saya mewakili sahabat kalong semua nih Kang. Kang Herul ini ngapunten nih, saya merambat-rambat dulu ya. Kang Herul dan Kang Oji ini artinya kan ana wong sing percaya lan beli gitu. Kang Herul dan Kang Fauzi ini ngapunten ya, mempunyai ilmu keturunan dalam artian ilmu spiritual ya gitu. Mempunyai ilmu keturunan, atau Kang Herul dan Kang Oji ini pernah melakukan sesuatu puasa berzikir sehingga mendapatkan suatu hadiah atau suatu anugerah sebuah ilmu yang bisa berkaitan dengan gaib. Itu Kang Herul dulu nih, apakah seperti itu atau gimana Kang? Mungkin ini bisa dikatakan sebagai pertanyaan yang jebakan lah, mungkin seperti itulah ya. Iya lah. Tapi karena pertanyaan ini mewakili Kang, jangan sampai ada yang waduh ilmu apa sih kan ngomong ya sebenarnya ini bukan pamer kan. Iya, tidak punya ilmu apa-apa, cuma hanya pemberian Tuhan saja. Alhamdulillah. Cuma memang dulunya itu susah payah. Saya juga gak dikasih tahu manfaat ilmu ini itu untuk apa oleh guru saya nggak tahu, cuma suruh ngamalin saja gitu. Berarti termasuk pilihan gitu ya Kang ya. Pilihan dan suatu anugerah yang Allah berikan, suatu kelebihan buat Kang Herul sehingga mempunyai ilmu yang tadinya itu ilmu apa sih ya Kang ya, penasaran. Tetapi lama kelamaan akhirnya sehingga sudah mengalami. Enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Awal-awal apa sih kayak orang ya? Iya, kanggo apa sih Pak Kiai? Wis gari lakoni bae kayak konon. Karena wong NU mah nurut kan ya. Apa jarak kiai yang gebur bahasanya kan kayak ya sami'na wa ta'na. Kalian para guru-guru. Itu dari Kang Herul nih dan Kang Oji. Ngapunten Kang. Gimana Kang tadi soal pertanyaan saya tersebut Kang? Aduh ya. Kadang jawab itu. Kadar priwe mana kadar nakon ya. Karena ada dua hal sih. Iya, gimana Kang? Ya, namun dibilang jujur suatu kelebihan dari lahir bisa. Dan yang satu lagi yang nggak tahu nggak bisa disebutkan. Karena ada beberapa orang yang mengatakan seperti ini. Ya, kelebihan tersebut sejak lahir saya tidak pernah menjalankan. Ya mungkin itu juga termasuk kayak Kang Herul juga kelebihan dari seorang karena orang terpilih tidak memandang siapapun dan diolah oleh seseorang yang sampai sekarang dia juga masih membimbing saya. Dan dari keturunan juga ada juga bisa dibilang seperti itu, ada juga yang dibilang kata orang-orang kedodokan atau bahasa titisan juga bisa. Artinya sahabat semua orang-orang yang bisa dalam artian
bisa punya kelebihan, yaitu khususnya dalam bidang spiritualis, itu bukan orang-orang, semua orang itu bisa, tetapi hanya orang-orang tertentu ya Kang Herul ya, yang diberi suatu kelebihan tersebut. Saya mau nanya lagi nih Kang, kalau kayak gitu, Kang Herul dan Kang Hauji ini kan artinya mempunyai kelebihan dalam khususon, bisa nganu setan itu gaib ya, atau gaib itu kan banyak. Berarti selama ini Kang Herul dan Kang Fauzi ini ada yang membimbing, atau dalam artian ada guru gitu ya, ada guru kan yang mendampingi Kang Herul selama ini, ada gitu kan? Ada. Kalau boleh tahu, ketika Kang Herul dididik oleh guru tersebut itu disuruh apa Kang? Kalau boleh tahu gitu. Kalau nggak tahu ya Malahan apa gitu. guru saya itu belajarin saya seolah-olah mandiri, suruh cari tahu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau ibarat orang yang punya bengkel otomotif ya, ketika kita pandai untuk membetulin gejala-gejala penyakit motor seumpama akinya rusak, lampunya nggak jalan, malahan guru saya ngibaratinnya seperti itu. Berarti harus cari tahu Sendiri. misalkan makna bismillah apa ini, itu harus tahu sendiri gitu kan. Walaupun cara seperti apa Kang, kalau boleh tahu Kang Herul, apa harus berpuasa, apa Kang Herul ini harus bahasane ya musafir melalang buana, atau Kang Herul ini ya seperti apa lah gitu, seperti apa kalau boleh tahu yang pernah Kang Herul alamin? Kalau tadi guru saya itu nanti kamu juga tahu sendiri, contohnya tadi ya, kalau lampunya itu nggak nyala, ini obatnya. Kalau spekbornya apa, shockbreaker ya, shockbreakernya mati, gitu. Rusak, ini solusinya seperti itu. Berarti ya hanya diberikan petunjuk gitu ya? Petunjuk dan bimbingan, dan ketika ada suatu permasalahan kami selalu sowan ke sana, silaturahmi ke guru saya seperti itu. Pak Haji, saya pernah ada kejadian ini. Iya. Gitu. Oh gitu. Sering curhat lah. Iya, artinya nggak bisa mandiri gitu. Artinya mandiri itu kita ada yang membimbing juga, karena bahasanya mana supir ya Kang ya, supaya tanggung jawabnya diberi ya. Waktu itu Pak Haji kula pripun, kapan pragate wis kemana balik pernah kan kayak mana? Iya karo ora dipaiwuru sih. Iya ora dipaiwuru kapan pragate gini bacaan ki, jawaban wis mana balik kok maning, terus piye wis maning tak lakoni maning ora, terus sowan maning pripun Pak Haji, wis mana sedilat maning kok bulan kue mene maning ya kayak konon. Jadi orang paiwuru, cuma memang akhir-akhir waktu itu memang ada perbedaan seperti itu Don. Ketiga kalinya saya silaturahmi ke beliau, ya seru alhamdulillah, cuma bahasanya seperti itu. Terus alhamdulillah pribe. Ya wis mana pe balik engko ka guru dewek. Kayak Kang Herul merasa wong kerja nih gitu. Padahal malah gue lagi dites kayak kan ya. Iya, mungkin tesan dari sang guru, diuji dulu mungkin. Karena dia yang lebih tahu gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, ternyata tiba-tiba ada kejadian tetangga saya seperti itu. Tetangga saya ada yang kerasukan lah seperti itu. Oh, waktu mencoba bahasanya ya. Ya saya kan belum tahu. Iya, gunanya apa? Gunanya gitu? Apa? Nah, seperti itu. Ternyata waktu itu saya katakan mencoba apa ya? Ya bismillah lah. Tidak disengaja. Iya. Waktu itu saya ngajar di madrasah, anak-anak itu sudah waktunya masuk, nggak masuk. Ini anak ada di mana ini? Anak-anak
pelajar saya itu. Iya. Lalu ada salah satu murid saya bilang laporan, Kang, bocah-bocah pada ningkana pada ndeleng si A lagi kerasupan. Iya. Lah bocah ki badek temen wae mancing orang mancing. Mau sekolah pun wae sekolah madrasah awan kejadiane. Lah ya wis bocah ini ndi ayo teater. Teater kita ning bocah ki. Ku sok aku lah cerita sira badek temen. Wis mah iku suka melas kon ora. Iya, malah kasih nolong langsung kan. Iya. Umur apa? Waktu itu mungkin apa ya keluarganya dikatakan kategori awam. Iya. Sehingga banyak orang rame banget di situ, rame banget. Jare wong kene mah sampai di kerubung di sewak apa karena di sawane pirang-pirang angger bae sih orang metu di sawane ngerti beli. Oh ya orang awan sahabat orang ngerti ya punten, enggak ngerti enggak paham ya takon apa ya? Tanyakanlah sama orang yang lebih tua atau orang tua. Biasanya orang tua itu bahwa kita nih megap-megap apa ya? Wah kadang-kadang mau tua nyawani. Wes kok enggak weruh lah. Iya mongkonon detik Ibi, kita juga di sawan ini kita juga angker aja mari-mari. Pampu kayaknya emang. Ya kayaknya emang. Mesti menyani apa? Kita tekan mana ku ibisun apa-apaan kisi apa kin apa. Lo ilaha illallah akan menyanakan was. Pada ngono lah ya. Ikut Kang ditulung. Aduh sing kita enggak bisa apa-apa. Kan kayak apa beli. Ya tulunglah Kang, sekian baik ya wis insyaallah sebisane sekelawan idine Gusti Allah kita sih ora apa-apa. Akhirnya waktu semono ya kula maca sebisane bae. Tapi dia dilalai Gusti Allah kersane. Jadi dadak sekala satuan mauku ketika kita teka dijak dialog. Ya ngono lah ngerasa mungkin nyambung risih enggak nyaman yang rasukinya itu. Terus saya bilang sudah kamu keluar nurut nih. Iya saya kasih air saja yang saya baca sehari-harinya. Ternyata dengan izin Allah langsung keluar seperti itu. Ya mungkin itu awal kisah perjalanan saya mungkin seperti itu. Itu dari Kang Heru nih. Nah itu Kang Oci. Itu kan yang dalil Kang Heru seperti itu. Yang pertama itu bahasanya sih dites sama guru ya Kang ya. Di kokon mana mene tetapi embuh Kang Heru lagi. Orang paham ya artinya orang paham karena urung-urung ya. Iya orang dipai urung. Kanggo apa pun buru. Ya, sehingga lama-kelamaan juga ya akhirnya tahu gitu ya. Nah kalau Kang Oji itu gimana Kang? Ya ini ya hampir mirip. Cuma kan perjalanannya kan orang melakukan sesuatu kan perjalanannya beda-beda. Iya. Dari sekarang dari mencari orang tua, artian orang tua batin lah. Kalau orang tua lahir kan ada, orang tua batin yang bisa membimbing saya dari lahir maupun batin. Terus dari melakukan hal sesuatu yang tidak masuk akal. Iya. Kadang-kadang kan orang yang melakukan hal sesuatu seperti itu kan ada yang tadi pertanyaan yang seperti Kang Hairul kan apa yang harus dilakukan? Ada kepuasan, itu apa untuk mencari tahu dirinya sendiri kan? Dengan cara apa? Ya kan tadi ada yang puasa ini, ada yang puasa ini. Nah, kita kan pakai bahasa campur. Campurnya begini. Dalam segi ada yang puasa apa ya? Senin Kemis itu ya. Kemis atau 1 minggu full atau apa atau sampai 40 hari atau dan sebagainya. Beda dengan saya sendiri. Itu maksudnya beda itu gimana? Ya, kadang-kadang tadi kemarin pernah kita bahas ya, dan di satu forum lah itu kan nanti kita di belakang. Puasa tahan bicara. Puasa ngomong. Oh begu ya. Begu. Ya. Begu takon rabine priwe iki kan. Kayak ini orang ngorak buat kayak ini. Iya paman Kang Heru. Karena ini Kang udah diimam dikit warak kok ya pengen ngomong blenda kan ya rezeki ditolak kan kayak. Ya makanya artinya gini untuk mengatasi tersebut gimana tuh kawan? Ya kan kita sudah ada saling komunikasi dulu sebelum kita melakukan hal sesuatu kan kita komunikasi dengan seseorang lah keluarga dulu khususnya ya.
saya tidak akan bicara selama sekian hari contoh. Iya. Dan saya tidak akan makan ini. Ada pantangan gitu ya, orang harus dijauhi gitu. Harus jauhi. Setelah ya kemarin kita pernah bicara di balik layar ini, saya tidak akan makan ini untuk teman-teman sekalian, dan saya tidak akan menemui kalian selama sekian hari. Iya. Di situ. Iya sering, soalnya Kang Oji ini kalau sahabat tahu, Don bahwa kita pengen syuting, Don aja ganggu kita dikit ya. Apa sih Kang? Wah sombong banget cara kayak mulai. Apa sih Kang? Soalnya kita lagi puasa ngomong terus mati yang udah dolar deh primer gitu. Sampai Kang orang Nina seminggu aja. Wih seminggu orang syuting ini mungkin ya orang mulu kumpul pas gue ya sing syuting ya ngero lagi kayak Kang ya sampai bulan ngomongnya lagi puasa ngomong. Ya disitulah kan perjalanan seseorang kan beda-beda nih. Iya. Tetapi untuk Kang Herul dan Kang Oji ini ya selama menjadi seorang spiritualis pernah nggak mengalami suatu kejadian dalam artian di luar nalar manusia lah yang Kang Herul alami nih, pernah mengalami kejadian apa selama ini gitu, selama hidup khususnya di bidang gaib ya, pernah mengalami suatu kejadian apa? Kalau Kang Herul gimana kalau boleh tahu nih kan? Kejadian untuk diri sendiri apa Kejadian untuk diri sendiri bersama masyarakat? Ya untuk diri sendiri dan masyarakat juga yang khususnya ya di bidang gaib dan aneh gitu, yang satu aja lah, satu atau dua yang alami. Yang saya alami secara pribadi itu saya sering didatangin dan sering ketemu dengan musafir seperti itu. Kurang lebih ada 13 musafir dan aneh-aneh semua. Saya nggak kenal. Iya. Saya nggak kenal dengan beliau. Temu beliau ngucapin salam seperti itu. Saya juga ngerasa aneh gitu. Ada yang tua, tapi kebanyakan tua ini. Iya, musafir rata-rata Laki-laki kebanyakan tua. Ada yang muda juga sih. Ada. Berarti ketika Kang Herul itu mengalami suatu kejadian dalam artian orang yang tidak kenal tiba-tiba temu Kang Herul kenal gitu, akhirnya ada ikatan mungkin ya. Iya. Terus juga ada di antara para musafir itu yang ngasih sesuatu. Iya. Ada yang ngasih wijangan, ada yang ngasih apa ya, mungkin tata cara hidup di dunia ini, bagaimana caranya supaya selamat dunia akhirat. Iya, iya, saling ngobrol gitu yang ada gimana gitu, enak. Kalau Kang Oji gimana? Pernah mengalami kejadian apa nih Kang? Ya sangat unik sih Dok. Unik Ya gimana? seperti tadi ya, hal yang di luar nalar. Di luar nalar kan dalam artian apa ya, saya sudah bisa bicarakan di sini ya. Ya kalau bisa dibicarakan dong, kita mau tahu juga. Kalau nggak bicarakan ya ngapain itu ngomongin? Isin Sih ya, bahasanya Pak isin nih dalam Isin Jawa. Ya, anggar di sini isin. Ya mungkin ini mah untuk disampaikan kepada masyarakat, tapi kan kalau Ya, masalah ini kan kita kan beda lagi forumnya. Ini kan forumnya untuk disampaikan ya, cukup mengetahui saja lah. Ya kadang-kadang ada seseorang yang tidak kelihatan yang menyampaikan sesuatu pembelajaran tentang ilmu yang sebenarnya. Iya. Itu entah baik lagi sedang berpikir atau sedang diam, ada yang mengasih tahu tentang ini sebagainya. Dan tadi ada guru yang nyata dan ada guru yang tidak nyata. Tapi saya mau tanya dikit, maksudnya gini Kang, berarti kalau kayak itu Kang Oji sama Kang Herul ini mata batinnya itu bisa melihat sosok di luar manusia atau bukan ya? Enggak. Makhluk gaib bisa melihat kayak gitu kan? Enggak bisa ya. Oh isin ya, isin sampai gitu. Ya artinya para musafir itu ya bentuknya nyata manusia dong, enggak gaib, enggak. Ngobrol empat mata. Ya maksudnya gini tuh Kang, ketika Kang Herul misalnya kayak pernah kan lagi pas lagi rukiah wong orang, kadang-kadang kita Kang Herul ya siapa kan diserang nih bangsa kayak konon, otomatis kan kayak kita kayak weruh kelemahan dan kelebihan setan gitu. Berarti kan Kang Herul kayak weruh ini kayak sosok tersebut, apa weruh beli Kang Herul? Ya itu kan cuma anugerah dari pemberian dari yang kuasa, kali gane dibae weruh kayak konon bae.
Kaligane berarti sahabat semua ya ngapunten kayak semono ya, mohon maaf ini bahasanya sih apa ya, kita nggak bisa sebutkan ya Kang ya, karena ini termasuk masuk ke apa sih kelebihannya Kang ya, kelebihan dan nggak semua orang ini bisa dan nggak semua orang ini paham gitu ya. Aku sih Kang Herul kiraan alhamdulillah kalau Ngopesal ini sudah berusia 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. Ketika waktu pertama ekspor di Kalangopes ya, pernah nggak nih Kang? Kita kalau saya pernah nih Kang, bakal balik-balik kadang-kadang lara orang, kadang-kadang sambut. Nah, untuk seorang spiritualis nih, kita sering kesambet orang pemain sing tuan nih. Itu pernah nggak Kang? Dikintili apa diserang atau gimana tuh Kang? Ketika selama ini ekspor Kang. Kang Herul dulu lah, gimana Kang? Ya untuk apa ya tayangan yang pertama jujur memang 3 hari sebelum syuting tuh ya? sebelum syuting pertama Iya. saya itu sakit. Saya masih ingat tuh Kang pas itu. Don kita lara aja. Saya itu sakit, tapi sakitnya itu aneh. Ini artinya begini, ini ada firasat apa ya. Kok kayaknya ada energi yang datang, Iya. yang bisa melemaskan saya sewaktu itu. Kok orang bertemu tuh temen maksud di pribe. Akhirnya kita dolan lah maring wong sing tua ya. sing luwih tua takon. Lah aja sampean kuwi lagi anak wong tua dolan. Pribe sin anu sin Kang. Iya, iku solid 3 dina. Iya, larat solid 3 dina itu. Tapi belum ngeh pakai Kang. Iya, durung ngeh. Iya. Ki maksud di pribe wong tua ki. Iya. Lagi dolan ki, beli. Ya wis, semene tak emek. Dari orang yang saya dolani itu. Iya, yang saya silaturahmi ya. temu itu. Yes. Ya wis mana? Terus tuh libel langsung sirak don. Bang, gue Malam dadak. Jumat pas gue. Iya, dadakan bae Kak. Terus kita ya kaligane ora setelah di istimek. Urut ya kaligane. Iya, Langsung cengar lah ya. Iya, Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau Kang Oji gimana Kang? Kang Herul mau muka dikerjain dikit. Bahasa dikerjain ya orangnya. Kalau Kang Oji gimana? Pernah mengalami kejadian apa selama ekspor kita kurang lebih 1 tahun ini? Ya banyak sih sebenarnya, nggak bisa disebutkan satu-satu sih Don. Iya ya, artinya salah satu saja yang Ya, menurut satunya Kang Oji kan itu menarik. kita pernah pesan ya, Iya. sebelum kita melakukan hal sesuatu entah bepergian entah itu apa, kita harus menjaga diri kita sendiri dulu, Iya. supaya jangan sampai orang-orang yang di belakang itu mengikuti kita. Ya alhamdulillah sampai rumah gas bener. Iya, soalnya gini sahabat semua, kalau sahabat tahu ya, ini mah ya terang-terangan bahasanya Kang ya. Kita itu ketika ekspor di tempat yang angker menurut saya, angker ya, serem juga. Kadang-kadang kalau kita nyelengayang, kalau kita nggak waspada sampai ngikut gitu. Saya pernah 1 hari, 2 hari pas itu kena tuh Kang. Kena hampir ya, artinya diperiksa malah penyakitnya deh. Pas ya awak lemes, panas ya Kang, sampai lemas dedes. Pernah kayak gitu, termasuk juga ya kameramen dan semualah, khususan tim Kalangopes ini pernah mengalami kejadian tersebut, yaitu pernah diikutin oleh sosok makhluk gaib yang tak kasat mata, dalam artian yang mungkin masih nggak terima atau gimana lah Kang Herul ya. Tapi alhamdulillah bisa teratasi Kang. Alhamdulillah. Ya tadi yang penting ya kita untuk teman-teman yang di sana, kalau seumpama kita mau keluar rumah, Iya. dan ikutin saja, mau keluar rumah maupun kemana saja, entah itu tempat angker, entah itu tempat umum, entah itu tempat manapun, ya perbanyaklah doa. Iya. Saya gini kan nih, mau minta solusi atau meminta, artinya sih ya jangan untuk dari Kang Herul dan Kang Oji. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang seperti Kang Herul dan Kang Oji ini mempunyai kelebihan, itu kita harus mempunyai guru atau belajar yang tekun, atau istilahnya mempelajari sesuatu. Artinya kita ini harus gimana Kang? Apa kita harus mempunyai guru atau pendamping untuk pembimbing kita atau gimana gitu?
Dari Kang Herul gimana Kang? Kalau kita ingin belajar seperti Kang Herul ini, terutama syarat wajib itu harus mempunyai guru atau gimana? Iya. Menurut saya itu tergantung dilihat dari dua sisi ya. Dua sisi, artinya begini. Sisi yang pertama, kita itu wajib harus mempunyai guru bimbingan batin. Kenapa sih? Karena yang ditakutkan itu khawatir dengan teman-teman yang di luaran sana membaca sesuatu tanpa guru itu memang sangat bahaya juga. Ya termasuk ilmu juga kan ada nasabnya gitu. Karena al ilmu nurun, al ilmu cahaya juga harus ada yang menurunkan, turun temurun. Artinya beli sekonyong-konyong kita sing cukup dewek kayak kono. Berarti perlu ada bimbingan. Artinya begini, ketika ibarat seperti hanya listrik ya, ibarat seperti hanya listrik. Kalau seumpama TV itu kita langsung nyalakan ke watt yang paling tinggi sentral, TV itu akan kebakar. Artinya TV itu ibarat kita yang ingin belajar tanpa guru, nggak kuat, langsung ngemet. Ini khawatir seperti itu. Orang pada tua kayak gelas soalnya, gelasnya cilik, banyak akan liber kan. Seperti itu. Memang sih semua manusia itu mempunyai takaran ilmunya masing-masing, dan itu memang pemberian dari Tuhan sejak lahir juga ada. Namun sedikit sekali orang-orang yang seperti itu. Tertentu gitu. Iya, orang-orang tertentu yang kuat tanpa guru itu sedikit sekali. Kalau Kang Oji gimana untuk menanggapi ya tadi ya, jangan kalau ada seseorang atau siapapun ya, saya bukan untuk sampean mengikuti kita, bukan ya Kang ya. Itu mah terserah Anda karena niat ya Kang ya. Itu gimana Kang? Ya tadi ya. Ya salah satunya contoh seperti tadi. Yang pertama dari hati dulu sudah. Iya. Keyakinan. Untuk mencari guru kalau kita tidak yakin dengan hati kita percuma dong. Iya. Yang pertama, yang kedua sinkronisasi dengan guru. Dalam artian sinkronisasi dengan guru itu ya tadi ada ikatan. Ada ikatan untuk bisa sharing, untuk menanyakan hal sesuatu, dan perlu bimbingan juga dari orang-orang yang baik, bukan satu guru saja untuk sharing untuk pengalaman atau apa, bukan dari satu orang. Untuk spiritual dan supranatural tersebut kita satu orang, tapi untuk bimbingan yang lain dalam artian mengarahkan dalam hal positif ya kita juga harus tahu dulu pengalaman mereka itu. Iya, intinya saling berbagi itu. Berbagi. Jangan sampai contoh ya yang banyak ya sekarang kita lihat banyak yang belajar dari instan, padahal itu lebih bahaya daripada belajar dari kita. Maksudnya mempunyai guru dari kita sendiri yang entah itu dari titisan, entah itu dari kedudukan, entah itu dari tempelan, entah itu dari manapun. Kalau kita tidak belajar dan tidak dalam membimbing ya kita akan lemah juga. Karena mungkin gini kan, orang tersebut itu nggak mau yang namanya proses ya. Iya. Orang itu ya inginnya itu hasil, itu instan. Makanya ya mohon maaf nih untuk para sahabat semua, kalaupun ada ya saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya Kang Herul ya. Kadang-kadang ada orang yang belajar tanpa guru atau ada guru tetapi lebih batas. Kadang-kadang nih gurunya A orang, tapi karena belajar sampai C Kang. Akhirnya kan yang ngapun dan ada yang stres ya Kang ya. Ada yang ya sampai gila juga. Ada mungkin kayak gitu ya Kang Herul ya. Bisa jadi. Ya karena tadi Don, karena ya tadi ada peribahasa kan ada yang takarannya air hangat, ada air yang dingin, ada air sejuk. Nah tadi hati kita termasuk yang mana? Kalau mencari guru. Iya, berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan ingin belajar sesuatu kayak gitu ya, berarti kita itu harus dikuatkan. Kalau bahasanya kalau katakan buat rumah itu yang namanya pondasi dulu ya. Untuk membuat pondasi itu ya, yang paling susah pondasi yang paling dasar itu kan kenyamanan kita sendiri. Seperti apa Kang kalau boleh tahu? Kan bermacam-macam ya. Contoh ya, kayak guru kan ada yang mengasih ilmu seperti tidak sesuai dengan kita. Iya. Kadang-kadang panas. Kan panasnya kadang-kadang yang menjadi-jadi seperti yang tadi.
ya tidak dikatakan kita bisanya A tapi Dia sudah sampai melampaui C, gitu. batas. Iya. Di situ kan timbulnya badan kita panas menolak. Yang sejuk karena sudah ada kesatuan dalam diri kita dan guru kita. Yang dingin karena posisi kita, fisik kita yang lemah. Karena Kembali lagi. pembatasan pondasi kita yang kurang. Gitu. Berarti kalau kayak gitu walau belajar apapun ya Kang Herul harus mempunyai terutama guru dulu ya Kang ya, Iya. yang bertanggung jawab akan atas sesuatu dalam diri kita gitu. Memang itu menurut pandangan Kang Oji. Iya, kalau Kang Herul gimana nih? Kalau menurut saya sih waktu itu saya dikasih bacaan tertentu, kata guru saya, kamu cocoknya ini. Oh, ada yang mengarahkan. Iya, ada yang arahkan, kamu cocoknya ini, kamu cocoknya ini. Kamu sudah saatnya untuk mencari guru yang lain. Saya nggak berani untuk mencari guru yang lain sebelum dapat izin. Oh iya, seperti waktu Imam Syafi'i belajar pada Imam siapa tuh Kang? Apa tuh kalau Malik ya? Weh, siraki ilmu nu seluwi kita kati guru sajen bae. Ada artinya ada perizinan dari Iya, kedua betul. belah pihak gitu ya. Dan pondasi yang paling pertama menurut saya itu harus mendapatkan Ridho. doa restu dari orang tua Iya, juga. ridho. Iya. Karena ketika kedua orang tua kita itu mengetahui, Iya. Mak, Mi, kita harapan mana guru, itu juga merupakan pondasi yang Cukup lumayan juga ya. yang menurut saya yang paling Luar utama, biasa yang gitu. paling utama. Karena ketika kalau kita tidak izin dengan kedua orang tua kita, nanti ilmu yang kita dapatkan itu dikatakan Percuma, sia-sia, gak ada barokahnya. Itu kan ada guru. Berarti kalau kayak gitu gimana Kang tentang pandangan atas ilmu laduni ya? Ilmu laduni kan katanya ilmu yang langsung diturunkan. Iya. Nah, kalau menurut pandangan Kang Herul dan Kang Oji itu ilmu laduni itu seperti apa gitu? Ya sebagaimana bait syair dalam kitab Alfiyah, Iya. wafi laduni qola wafi. Perlu diketahui di dalam ilmu laduni qola wafi. Qola itu sedikit, fihi in dalam laduni. Iya, di dalam. Artinya memang orang-orang yang tertentu, orang-orang yang Pilihan. pilihan dari yang Maha Pencipta, dan itu pun bisa dikategorikan 100 tahun satu kali, satu. Maksudnya gini, maksudnya dalam jangka 100 tahun sekali itu satu orang gitu. Satu orang. Berarti jarang ya ono. Ya makanya qola wafi itu. Kira sepeda tahun ya. Dan itu menurut keterangan dari kitab Alfiyah karangan Imam Ibnu Malik gitu kan. Kalau menurut Kang Oji gimana tuh Kang? Pandangan tentang ilmu laduni kan? Kan gini ya. Ya banyak ya sekarang. Ya bukan saya menghina atau mengapa Iya. orang yang Ya katanya saya ini punya ilmu ini, saya ini langsung belajar dari Tuhan gitu. Wah, gimana itu Kang? Ngaco ya. coba. Kan gini, yang ilmu laduni kan kita bisa jabarkan masing-masing. Iya. Dari hadis tersebut kita jabarkan lagi, kembali lagi, kita saring lagi, kita definisikan yang lebih luas atau yang lebih, kan macam-macam. Ada yang ilmu laduni ya seperti imam-imam yang terdahulu kan, Iya. itu kan termasuk ilmu laduni juga. Dan ada juga ilmu laduni yang seperti pengetahuan atau dalam segi ilmu yang tadi ya, kayak ilmu kitab atau ilmu ya macam-macam lah. Nah kita dalam kategori mana? Itu yang lebih spesifik ya. Spesifik ya. Kita kan dalam kategori ilmu mana? Nah, banyak kan ilmu-ilmu yang seperti itu. Dalam segi beberapa tahun, 100 tahun yang lalu atau berapa ribu yang tahun yang lalu kan, waduh, penafsiran ilmu itu seperti ini. Nah ditafsirkan kembali oleh para alim ulama sendiri ya, ilmu laduni itu seperti ini. Ya contoh adalah di yang sampai sekarang itu masih ada yang mempunyai ilmu seperti itu. Berarti intinya sih gini ya. Orang mempunyai ilmu laduni itu enggak semua orang bisa dan enggak semua orang itu dapat. Artinya hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk mendapatkan ilmu tersebut gitu ya artinya. Jadi sahabat semua, kalau ada orang yang ngomong kita ki dua ilmu laduni langsung belajar sing Gusti Allah sih. Ngaco cara kita sih. Tapi kebanyakan kalau secara ilmu tafsir ya, Iya. contoh seumpama kayak
dikatakan ya imam-imam madhab kita, Imam Syafi'i. Syafi'i, Imam Malik, terus imam-imam yang lainnya, meskipun secara historis Iya. beliau itu bisa dikategorikan mendapatkan ilmu laduni, namun di sana diceritakan beliau itu seolah-olah diajari oleh seorang guru melalui mimpi, kebanyakan seperti itu. Iya, berarti kan dalam artian gini kan, walaupun kita mempunyai ilmu laduni, kita harus juga mempunyai seorang guru. Artinya aja sampai kita tembu-tembu laka guru langsung bisa kayak kenen, melange sing anjing iki ya dudu ilmu sing baik kan. Kadang-kadang ilmu sing blesak, ilmu sing gawe laraworan jero awak sehingga terjadi ana sing stres orang, ana sing ngedan, ana sing ya lebih-lebih dalam artian mati gitu ya. Kadang-kadang kan ana sing kayak konon gitu kan. Iya, dan ucapan itu saya teringat dengan guru saya, kalau suatu ketika, terutama suatu malam, Iya. kamu didatangin oleh sosok misterius, jangan lupa kamu bacakan syahadat sebanyak 40 kali atau sampai 41 kali. Itu khasiatnya supaya bisa membedakan antara orang yang datang positif Atau dan negatif. atau negatif. Iya, paham. Seperti itu. Nih, untuk terakhir nih Kang Herul dan Kang Oji. Kita ini kan sudah lama nih Kang enggak artinya membuat menguak misteri lah. Untuk ke depan saya nih Kang ada pemikiran gimana menurut pandangan Kang Herul dan Kang Oji ya tentang suatu misteri tumbal di proyek. Ya proyek kan banyak nih Kang, proyek banyak nih, bukan proyek salah satu aja ya, proyek kan banyak, ada proyek ini, proyek ini, proyek itu. Menurut pandangan Kang Herul dan Kang Oji ya, tumbal tersebut itu ya tumbal pesugihan, tumbal itu banyak. Menurut Kang Oji dan Kang Herul itu pandangan tumbal tersebut gimana? Menurut saya cukup menarik. Kalau kita ungkap nih Kang ya. Iya. Penasaran juga Kang. Penasaran juga karena antara mitos dan faktanya itu ya artinya begini. Ada enggak sih gitu ya? Iya, ada enggak sih? Iya. Karena saya kan cuma keturunan petani, enggak orang proyek. Ada enggak sih, bener enggak sih kata teman-teman bahwa di proyek itu ada jembatan jangan wong dicor udah kurip. Ada yang semacam itulah tumbal pekerjaan gimana, apakah bener enggak sih? Iya. Itulah. Kalau kamu saya juga penasaran. Penasaran. Kalau kamu sih gimana? Ya menarik juga sih, karena ya di sisi lain kita harus ya sampaikan juga, kita juga harus hati-hati kepada orang-orang. Iya. Harusnya kita ya gitu di masalah. Ya asal juga ada batasan-batasan. Supaya kita juga mengungkap, artinya kita kan hanya tahu dari ucapan, bukan dari teman-teman. suatu. Ya melihat kan kita nggak mungkin dong, karena kejadian tersebut ya walau alam bisawab, karena mungkin hanya orang-orang tertentu ya Kang ya. Nggak mungkin masyarakat itu semua tahu akan terjadinya suatu ya proses kayak gitu kan. Kalau jadi nanti kita akan ungkap kayak konon setuju beli ya. Silahkan mangga, ayo. Takoni mediator Kang Rahman. Kok next ngungkap tumbal pria Kang? Siap ya Om ayo. Ya nanti sahabat semua kita penasaran ya Kang ya. Insyaallah. Matas dan mitos. Mudah-mudahan atas izin Allah kita bisa mengungkap suatu misteri tumbal di proyek. Artinya ada apa saja dan ada misteri apa saja gitu ya. Kang Herul dan Kang Oji, ya hikmah atau pesan sampean nih wong loro nih yang ingin disampaikan oleh sahabat atau penonton Kalong Official, ada yang ingin disampaikan itu seperti apa Kang? Silakan Kang. Dari Kang Herul dulu. Menurut saya yang pertama yang harus kita dapatkan adalah ridho orang tua dulu, kemudian ridho dari guru, dan yang ketiga itu kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya, karena ketika kita bertakwa, dikatakan kategori orang-orang yang bertakwa, maka tidak menutup kemungkinan
ilmu itu akan datang sendiri seperti itu, dan pasti iya atas izin Allah juga nanti akan diberitahu, ada kemudahan gitu ya. iya akan diberitahu jalannya ini meskipun kita tidak tahu ini untuk apa, nanti juga akan ada jalan dan prosesnya. Itu kita harus nikmati proses hidup kita, karena betul-betul justru proses dari yang maha kuasa itulah yang paling nikmat seperti itu. Berarti harus kita yang paling utama itu ridho orang tua. Kalau Kang Oji yang ingin disampaikan atau pesan gimana tuh? Ya pesan saja dan bahkan saja carilah guru yang benar-benar mazhab atau nasabnya jelas. Terus jalani dan ikhlaskan untuk menjalani apa yang kita jalani. Kembali ke niat itu. Ya, itu aja sih. Oke. Mungkin itu saja sahabat perbincangan kali ini mengenai kedua sosok orang tua khususnya di Kalong Oleh Spesial. Mungkin nanti kita juga akan mudah-mudahan kalau ada waktu kan sama Kang Soleh juga ya. Iya. Nanti kita akan tanyakan, akan ngobrol-ngobrol juga. Dan mungkin next coming soon kita akan ungkap tadi yang kita bahas, yaitu tentang misteri tumbal suatu di proyek kan, mitos atau fakta. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalong.